Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1018 memanas. Bang! Terdengar suara keras, pertarungan kedua raksasa itu mengguncangkan dunia, menimbulkan angin topan. Energi sihir tersebar ke segala penjuru, menyapu ribuan pasukan, menimbulkan kekacauan di langit. Wujud naga sejati di Maswu sangat besar, lincah, garang, kuat, dan tiada tandingannya. Demikian juga dengan raksasa petir Raja Penghancur. Mereka saling menyerang tanpa henti. Semakin lama, pertarungan mereka semakin sengit. Membuat langit bergetar. Bumi bergoncang. Semua orang di bawah menatap langit dengan jantung berdegup kencang, mengamati pertarungan sengit ini, tak ingin ketinggalan sedikitpun. Terutama Arisu Gongsun, ia menonton pertarungan mereka dengan cemas. Perasaannya campur aduk, matanya masih berkaca-kaca. Pikirannya dipenuhi kenangan masa lalu dan apa yang sedang terjadi saat ini. Ia tak bisa melupakan kematian tragis pemilik asli Heaven Demon Sword saat itu. Ia tak bisa melupakan tragedi yang ditimbulkan oleh perasaannya. Kini ia hanya berharap di Maswu bisa mengalahkan Raja Penghancur dan mendapatkan kembali seluruh miliknya. Taoti yang menonton dari kejauhan juga terus mengamati kondisi di Maswu. La akhirnya menyadari tujuan di Maswu yang sebenarnya. La juga tahu, Raja Penghancurlah yang selama ini dicari oleh Dimas Wu. Lalah yang menyebabkan semua ini, ia juga yang harus mengakhirinya. Hal ini bermula sejak puluhan ribu tahun lalu, dan puluhan ribu tahun setelahnya, akhirnya, dendam ini akan dibalaskan hari ini. Taoti hanya bisa berharap Dimas Wu lah yang akan memenangkan pertarungan ini. Tapi situasinya tak terlalu mendukung. Akan sangat sulit bagi Dimas Wu untuk mengalahkan raksasa petir ini. Pertarungan masih berjalan dengan sengit, meskipun wujud naga sejati Dimas Wu sangat kuat, tapi raksasa petir itu juga sangat kuat. Tak peduli jurus apapun yang dikeluarkan Dimas Wu, ia tak dapat mengalahkan raksasa petir, bahkan seiring berjalannya waktu, ia mulai terdesak oleh raksasa petir itu, ia terjebak dalam posisi bertahan. Melihat peristiwa ini, Raja Penghancur merasa penuh percaya diri. La tampak sangat tenang, sama sekali tak khawatir. La sangat yakin raksasa petirnya bisa memenangkan pertarungan ini. Raksasa petir ini memang adalah senjata tempur spesial, tak hanya tubuhnya sangat kuat, sayapnya juga sekokoh baja. Serangan sekuat apapun tak mampu melukainya. Dan energi listrik di sekujur tubuhnya mengeluarkan serangan-serangan yang tak kasat mata. Kecepatannya, ketahanannya, dan kekuatan serangannya tak bisa ditandingi oleh sebagian besar orang, bahkan wujud naga sejati Dimas Wu saja tak dapat menandinginya. Semakin bertarung, Dimas Wu semakin tak menyangka, lawannya ternyata juga sangat kuat. Raksasa petir itu semakin mengunggulinya, jika ini terus terjadi, cepat atau lambat Dimas Wu akan kalah. Saat semua sedang merasa cemas, Raja Penghancur yang merasa penuh percaya diri dengan tenang berkata pada Dimas Wu, rupanya hanya begini kemampuanmu, pertarungan ini tak perlu dilanjutkan lagi. Sambil berkata, Raja Penghancur kembali mengulurkan tangannya. Raksasa petir itu tiba-tiba melompat, mengulurkan cakarnya ke titik ketujuh Dimas Wu. Area itu adalah titik terlemah dari tubuh naga. Saat ini, raksasa petir mengerahkan kemampuan terbaiknya. Cakar tajamnya terayun, bayangannya menutupi langit, cakarnya sangat besar hingga menutupi matahari, sangat mengerikan. Ini adalah perintah Raja Penghancur untuk menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin, untuk membunuh Dimas Wu. Raksasa petir mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan perintah Raja Penghancur. Ini adalah saat penentuan. Melihat cakar tajam raksasa petir itu, mata Dimas Wu berkilat. Hal ini tak bisa dihindari, ia hanya bisa berusaha melawannya. Tiba-tiba tubuh naga sejati Dimas Wu terbang ke angkasa dengan suara bergemuruh. Langit berguncang,
Aura naga bercampur dengan energi roh jahat keluar dari tubuhnya bagaikan lava sebuah gunung berapi. Tubuh naganya yang sepanjang ribuan meter mengeluarkan cakar panjang, menangkis serangan raksasa petir itu. Kali ini, Dimas Wu juga mengerahkan kemampuan terbaiknya, mengerahkan seluruh tenaganya untuk pertarungan ini. Kedua raksasa itu merangsek menghampiri satu sama lain, membuat langit bergetar, awan bergulung, dan bumi bergetar. Jantung semua orang yang menonton berdegup kencang, mereka tahu pertempuran ini telah mencapai titik puncaknya. Menang atau kalah, tergantung dari serangan terakhir ini. Semua merasa sangat cemas. 1 detik rasanya berlangsung sangat lama, 1 detik yang sangat menyiksa bagi mereka. Geruduk. Mereka melihat kedua raksasa itu bertubrukan bagaikan Mars menghantam bumi, cakar mereka berdua saling menyerang, menimbulkan gelombang energi yang mengerikan yang terpercik ke segala penjuru, menggoncangkan langit. Langit seolah meledak, aneka jenis gas mengepul, menimbulkan asap tebal, awan memanas. Tapi, di tengah ledakan energi itu, Dimas Wu yang sedang bertarung dengan raksasa petir itu tiba-tiba menyengir. Ekspresinya sangat janggal, ia menatap mata raksasa petir itu seolah menatap seseorang yang sudah mati. Raksasa petir tertegun sejenak, ia tak tahu apa maksud ekspresi Dimas Wu. Tapi detik berikutnya, ekspresinya berubah, karena ia bisa merasakan, cakarnya bukannya menyerang cakar naga Dimas Wu, tapi terhisap ke dalam lumpur yang pekat dan dalam, ia tak mampu menariknya. Dan Dimas Wu tiba-tiba tampak sangat jauh darinya. Raksasa petir itu terkejut, matanya penuh ekspresi ketakutan. Semakin panik, karena rasa terhisap itu menyebar dengan cepat. Awalnya hanya 1 cakarnya yang terhisap ke dalam lumpur, tapi tak lama kemudian, rasanya seperti seluruh tubuhnya terhisap ke dalamnya. Terperangkap, sama sekali tak bisa bergerak, apalagi menggunakan kekuatannya. Tapi, dunia di sekitarnya tampak sangat tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi ia bisa merasakan hisapan kuat lumpur itu. Raksasa petir itu merasa bingung dan ketakutan. Matanya bergerak dengan panik, seolah mencari sesuatu. Ekspresi Raja Penghancur juga berubah drastis, ia mengerutkan kening, ekspresinya tampak suram. Dunia ini serasa membeku. Sekitarnya sangat sunyi. Tiba-tiba, Dimas Wu merangsek maju. Raksasa petir itu menjadi panik. Bodoh, cibir Dimas Wu, dan di saat yang sama, tubuh naganya yang besar merangsek ke arah raksasa petir. Gerakan naga besar itu memecahkan keheningan suasana, langit segera dipenuhi aura mengintimidasi naga sejati. Raksasa petir itu menjadi panik dan ketakutan, matanya terbelalak, penuh ketakutan, seolah telah melihat suatu hal yang tak dapat dipercayainya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.